Anda pernah nggak sih ngerasa yakin 100% gitu soal sesuatu? Apalagi kalau udah dipikirin dalam-dalam. Kita kan sering ya nganggep kalau ngelihat ke dalam diri, introspeksi, itu pasti nemuin kebenaran. Tapi, gimana kalau keyakinan kuat itu sebenarnya malah ya jebakan? Hari ini nih, kita bakal coba kupas tuntas satu gagasan menarik dari bab 67 buku The Art of Thinking Clearly. Judul babnya aja udah bikin penasaran, jadilah pembangkang bagi diri sendiri. Fokusnya ke apa yang disebut ilusi introspeksi. Intinya, kita mau lihat nih, kenapa sih keyakinan kita sama hasil pemikiran internal itu mungkin nggak seakurat yang kita kira? Siap ya kita gali lebih dalam? Ya, siap banget. Dan yang bikin ini menarik itu betapa gampangnya kita percaya ya, kalau refleksi diri itu ngasih kita semacam akses spesial gitu ke kebenaran yang objektif. Rasanya tuh kayak kita punya jalur VIP langsung ke faktanya gitu. Padahal, nah ini intinya, perasaan akses istimewa ini bisa jadi cuma ilusi aja. Ilusi yang kuat banget malah. Oke, oke. Coba kita bedah dulu konsep utamanya. Jadi, ilusi introspeksi ini intinya apa sih? Intinya gini, keyakinan kita bahwa kita bisa mencapai kebenaran atau akurasi cuma dengan ngelihat ke dalam diri sendiri, itu keliru. Kita cenderung terlalu pede gitu sama keyakinan yang lahir dari perenungan pribadi kita. Coba deh Anda renungin sebentar. Pasti ada kan minimal satu keyakinan yang Anda pegang kuat banget. Entah itu soal politik, mungkin investasi, atau bahkan soal sepele kayak selera musik favorit Anda. Anda pasti ngerasa keyakinan itu muncul dari pemikiran yang jernih kan? Dan mungkin Anda juga ngerasa keyakinan Anda ini lebih bener lah dibanding keyakinan kuat orang lain yang beda pandangan sama Anda. Nah, iya. Penjelasan kenapa kita bisa ngerasa gitu tuh menarik juga. Kita ini kayak ngerasa bisa ngintip langsung ke proses mental kita sendiri. Jadi kita ngerasa objektif banget, bebas dari bias. Tapi lucunya, kita gampang banget ngelihat potensi bias di orang lain. Kita bisa nunjuk, oh dia mah mikirnya gitu karena ada kepentingan A, atau dia kan dari kelompok B, atau itu cuma buat membenarkan tindakannya aja. Ada contoh bagus nih di sumbernya, soal pengusaha namanya Bruce. Dia punya perusahaan vitamin. Dia yakin banget sama manfaat produknya. Buat dia, keyakinan itu murni hasil pemahaman mendalam. Tapi kita, sebagai orang luar, ngelihatnya bisa langsung mikir, ya iyalah dia yakin, kan itu bisnisnya. Untungnya, statusnya, semua nyangkut di situ. Kita bisa lihat potensi biasnya dengan jelas. Sementara si Bruce ini mungkin sama sekali nggak ngerasa bias. Dia ngerasa keyakinannya ya murni dari introspeksi. Ironis kan jadinya. Susah ngelihat balok di mata sendiri. Gitu istilahnya. Benar banget, kita ngerasa introspeksi kita itu bersih, steril gitu. Sementara punya orang lain tuh kayaknya keruh sama macam-macam kepentingan. Nah dari sini nih muncul konsekuensi yang, wah lumayan juga. Ketika keyakinan kuat hasil introspeksi murni kita ini tabrakan sama pandangan orang lain, buku ini bilang ada 3 reaksi defensif yang khas banget muncul. Pertama, kita langsung asumsi orang lain itu nggak tahu, kayak dia mah kurang informasi aja, coba dia baca data yang sama kayak saya, atau tahu apa yang saya tahu, pasti setuju deh. Ini sering kita lihat lah ya, pada aktivis gitu, yang yakin banget kalau data dan fakta itu bisa mengubah pikiran semua orang. Betul, terus kalau asumsi pertama ini mentok nih, loh, dia udah tahu kok informasinya sama. Kita bisa geser ke asumsi kedua, kebodohan. Pikirnya gini, oke, dia punya infonya, tapi mungkin, ya maaf, dia nggak cukup pinter aja buat nyambungin titik-titiknya atau narik kesimpulan yang bener. Ini kayak pola pikir birokrat yang kadang ngerasa perlu ngelindungin konsumen dari keputusan bodoh mereka sendiri, ngerasa lebih tahu gitu. Dan kalau itu juga nggak ngejelasin kenapa orang lain beda pendapat, nah ini asumsi ketiga yang paling bermasalah sih. Niat jahat. Dia tahu informasinya, dia paham argumennya, tapi dia sengaja nentang karena punya agenda busuk atau niat jelek. Wah, ini udah bahaya nih. Iya, ini udah masuk ke ranah negatif banget. Contoh ekstrimnya ya kayak pemimpin agama yang nganggep orang yang nggak percaya itu sesat atau dipengaruhi iblis. Udah bukan soal beda pendapat lagi, tapi soal moralitas. Waduh, dalam juga ya dampaknya. Banget. Dan kalau kita tarik lagi ke gambaran yang lebih gede, ini bukan cuma soal debat abstrak loh. Ilusi introspeksi ini benar-benar ngaruh ke cara kita ngerespon perbedaan pendapat sehari-hari.
Di rapat kantor, waktu ngobrol sama keluarga, pas debat di medsos, kita jadi lebih cepat ngejudge orang lain itu kurang informasi lah, kurang pinter lah, atau malah jahat. Iya ya. Padahal alih-alih mikir gitu, kita bisa aja kan mikir, mungkin perspektif dia beda karena pengalaman hidupnya beda. Atau yang lebih susah lagi nih, jangan-jangan saya yang sebenarnya bias di sini. Tapi karena ilusinya kuat, kita malah makin yakin sama kebenaran yang kita rasain dari dalam itu. Wah, ini jelas resep buat konflik dan salah paham terus-terusan ya. Tepat sekali. Kita jadi defensif banget sama keyakinan kita. Karena rasanya tuh personal banget. Datang dari dalam, dan rasanya ya bener. Padahal justru kesadaran akan adanya ilusi inilah yang mungkin lebih berharga daripada keyakinan itu sendiri. Oke, jadi apa nih intisari yang bisa kita dan Anda para pendengar bawa pulang dari pembahasan ini? Pesan utamanya kayaknya perlu skeptis ya, tapi skeptis yang sehat gitu, sama kepastian diri sendiri. Keyakinan yang lahir dari introspeksi, sekuat apapun rasanya itu belum tentu jaminan akurasi. Kayak judul babnya tadi, kita perlu berani jadi pembangkang buat diri sendiri. Pertanyain lagi apa yang terasa paling pasti buat kita. Dan ini mungkin ninggalin satu pemikiran terakhir ya, buat Anda renungkan lebih lanjut. Gimana kalau kebenaran paling penting yang bisa diungkap sama introspeksi itu justru bukan soal keyakinan kita tentang dunia luar, tapi malah kesadaran akan potensi ilusi dalam proses introspeksi itu sendiri. Kalau Anda sadar nih, betapa gampangnya kita bisa kejebak sama ilusi kepastian ini, kira-kira gimana ya kesadaran itu bakal mengubah cara Anda berinteraksi pas lagi beda pendapat atau menghadapi keyakinan Anda yang udah ngakar kuat banget. Coba direnungkan deh.